Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang saya sayangi. Ketemu lagi dengan Bu Mundrikah Mapel Seni Budaya. Sebelum pertemuan kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Kelas 9 materinya bab 2 halaman 20. Judulnya adalah aransemen melodi lagu untuk vokal tunggal dan kelompok vokal. Sudah ketemu halaman 20, dibuka LKS-nya nggih. Bukunya dibuka, dipelajari. A. Menyanyikan lagu secara solo garis miring tunggal. Menyanyikan lagu secara solo dalam dunia musik adalah menyanyikan lagu seorang diri dengan iringan musik di belakangnya. Kemudian fungsi seni musik. Apa saja fungsi seni musik? Halaman 21. Sebagai sarana hiburan, sarana ekspresi hati dari penciptanya, sarana terapi, dan sebagai pengiring seni pertunjukan lainnya. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Fungsi musik ada 4. Nomor 1 sarana hiburan, 2 sarana ekspresi hati dari para penciptanya, 3 sarana terapi, 4 sebagai pengiring seni pertunjukannya. Sekarang masuk materi vokal. Nomor 1 atau A di situ istilahnya timbre. Materi vokal yang pertama adalah timbre. Apa yang dimaksud dengan timbre? Timbre biasanya disebut dengan tone color atau warna suara. Di situ dikasih contoh pada gitar. Perbedaan posisi jari kanan bisa menentukan warna suara lembut atau metalik. Di situ tekniknya biasanya menggunakan pizzicato, ada vibrato, ada hammering, ada harmonik oktav, dan strumming. Itu teknik yang digunakan. Materi vokal yang kedua adalah suara manusia. Di situ ada istilah ambitus. Apa yang dimaksud dengan ambitus? Nah, ada orang yang dapat mencapai nada tinggi, tetapi ada pula yang hanya mampu menjangkau nada rendah sampai sedang. Kemampuan manusia menjangkau nada-nada itu disebut ambitus. Kemudian ambitus anak-anak dan orang dewasa berbeda.
Pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitusnya kita bagi jadi dua, anak-anak dan dewasa. Anak-anak itu dibedakan jadi dua, suara tinggi dan suara rendah. Untuk dewasa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan itu dibagi jadi tiga. A. Sopran atau tinggi. Nah, suara sopran atau tinggi itu mampu menjangkau antara nada C4 sampai G5. Mezzo sopran, suara sedang perempuan, antara A3 sampai A5. Alto atau rendah, suara perempuan rendah namanya alto, hanya mampu menjangkau nada F sampai D2. Suara pria juga dibedakan menjadi tiga. Tenor itu tinggi pria, nada yang mampu dicapai mulai dari B sampai G1. Bariton atau sedang, suara pria sedang, nadanya antara A sampai F1. Bass atau rendah, suara rendah pria, menjangkau nada antara E dan C1. Saya ulang, suara manusia tadi ada istilah ambitus. Apa yang dimaksud dengan ambitus? Ambitus adalah kemampuan manusia menjangkau nada-nada. Nada-nada di sini mulai nada-nada rendah, tinggi maupun sedang. Lah, berdasarkan ambitus, suara manusia itu ada dua. Suara anak-anak dan suara dewasa. Untuk suara anak-anak itu dibedakan jadi dua, tinggi dan rendah. Untuk suara dewasa dibagi jadi dua, pria sendiri, wanita sendiri. Untuk pria pun dibagi lagi menjadi tiga. Ada tenor itu suara tinggi pria, bariton suara sedang pria, bass suara rendah pria. Sedangkan suara wanita atau perempuan juga dibagi jadi tiga. Sopran atau tinggi untuk wanita, mezzo sopran sedang untuk wanita, alto suara rendah untuk wanita atau perempuan. Sekarang teknik vokal. Teknik vokal yang pertama adalah ada istilah intonasi. Intonasi adalah salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi, karena tanpa pembenahan intonasi, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Yang dimaksud intonasi itu apa? Ketepatan bunyi tiap nada. Kemudian yang kedua, artikulasi. Dalam teknik vokal ada istilah artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar.
Faktor yang diperlukan untuk mendapatkan artikulasi yang baik meliputi sikap. Pada saat bernyanyi sikapnya, kepala harus tegak, pandangan ke depan, tulang punggung lurus, dada sedikit membusung, kedua kaki terpancang kukuh di lantai dan sedikit renggang. Kemudian posisi mulut. Kemudian latihan vokalisis. Kemudian teknik pembentukan bunyi vokal. Teknik pembentukan bunyi konsonan. Kemudian teknik vokal yang ketiga atau C, resonansi. Apa yang dimaksud resonansi? Suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan. Maksudnya ini semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Kemudian teknik vokal yang keempat atau D adalah pernafasan. Pernafasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Di situ pernafasan ada Di situ pernafasan ada 3, yaitu pernafasan dada, perut, dan diafragma. Secara umum dalam pernafasan itu memperhatikan 1, waktu menghirup udara diusahakan pelan-pelan, perut mengembung sehingga rongga dada terbuka lebar dan udara yang masuk maksimal. Setelah udara masuk, tahan selama 5 detik, 10 detik atau 15 detik secara bertahap. Yang terakhir, keluarkan udara sedikit demi sedikit dengan mendesis. Bisa dipraktekkan di rumah nanti, di depan kaca kamu praktekkan teknik bernafas yang benar. Pembawaan. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Faktor yang diperhatikan dalam menginterpretasikan karya musik antara lain tema lagu, unsur-unsur musik, pesan dan kesan yang disampaikan, kesulitan-kesulitan lagu, gaya dan klimaks lagu. Saya ulang ya. Teknik vokal tadi ada berapa? Ada 5. Nomor 1 intonasi, nomor 2 artikulasi, nomor 3 resonansi, nomor 4 pernafasan, nomor 5 pembawaan. Yang terakhir, latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Ada istilah over singing, ada istilah over powering, ada istilah praktek yang tidak tepat, pengistirahatan vokal yang kurang memadai, kegagalan untuk tetap konsisten, teliti dalam memilih makanan dan minuman. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari saat melatih vokal. Ada berapa? Hal-hal yang harus dihindari dalam melatih vokal ada 5-6 nggih. Over singing, over powering, praktek yang tidak tepat, pengistirahatan vokal yang kurang memadai, kegagalan untuk tetap konsisten dan teliti dalam memilih makanan dan
Numan. Pertemuan hari ini sampai di situ. Untuk tugasnya saya dikte ya. Ada 5 soal, tidak ada di LKS. Saya dikte, kamu kerjakan nanti di Google Form. Uraian nomor 1. Sebutkan fungsi musik. Ada berapa? 4 atau 5. Sebutkan semuanya. 2. Sebutkan materi vokal. Materinya tadi ada berapa? 3. Sebutkan jenis-jenis suara perempuan. Nomor 4. Sebutkan teknik vokal. Yang kelima, sebutkan faktor-faktor yang diperlukan untuk mendapatkan artikulasi yang baik. Itu soalnya 5, bisa dikerjakan di Google Form. Yang kita sampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan Bu Mun. Besar harapan nilainya jangan 0, 20, 40. Harapannya ya nilainya maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silakan dikerjakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.